Shalom di Merias. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias Indonesia di Kelapa Gading Nias dan juga jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming bersama-sama dalam ibadah minggu raya di gereja Tiberias Indonesia. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sampai hari kita ada semua karena anugerah Tuhan. Maka bersama-sama pada pagi hari yang indah ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai hari ini. Kami ada semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, mengucap syukur buat nafas yang Tuhan masih berikan sampai hari ini, mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Roh Kudus, setiap kami berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama beribadah di gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya dimanapun kami beribadah, baik kami yang secara langsung bahkan kami yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Doa kami ya Tuhan pada pagi hari dimanapun kami berada, kami boleh sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar pulang nanti setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Maka kami doa Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin setiap kami, lawat setiap kami, penuhi setiap kami. Segala kuasa jahat, segala gangguan yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada pagi hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, gereja Tiberias sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mendapatkan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, kita menyatakan kesetiaan Tuhan bagi setiap hidup kita. Karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baik. Kita berikan tepuk tangan sekali sebagai Tuhan Yesus kita pada pagi hari. Engkau yang selalu setia, hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagi
karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama, gereja Tiberias nyatakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan dengan segenap hati kita bersama-sama kita mengucap syukur katakan, karena kasih-Mu, Tuhan kami ada sampai hari ini. Kekuatan-Mu, dijadikan bersama-sama. Kami perlu kasih Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang mengucap syukur bersama-sama dengan semakin bagi Tuhan, angkat suara mengatakan terima. Kami renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami renungkan kesetiaan Tuhan bagi setiap kami sampai hari ini. Kami beri syukur hanya bagimu Tuhan. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih segala pujian, segala nyanyian, mazmur kami hanya bagi Tuhan kami yang setia mengasihi kami, setia menolong kami, setia memberkati kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan salam kiri kanan saudara. Tepuk tangan yang terbaik sebab hari ini adalah hari kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita mengucap syukur. Kita boleh berkumpul bersama-sama.
Ku kasih Kau. Sama-sama katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Pandang kiri kanan kau sambil katakan saudara. Ada kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kasih Kau. Come on. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah-Mu. Ku kasih Kau dengan semua lambang kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus terjadilah Tuhan, ada sukacita. Haleluya. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia, come on. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya dalam Tuhan Yesus ada sukacita senantiasa. Amin. Apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Dia pasti menolong setiap kita yang percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di pagi hari ini saudara kita boleh mengucap syukur. Kembali kita boleh beribadah dan juga kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu sama-sama kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Tidak satu pun seorang manusia yang tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Baik ia orang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis, baik orang tua, baik orang muda, orang kaya atau miskin. Kita semua pernah melewati krisis di dalam hidup ini. Kebenaran bahwa Allah berdaulat harus menjadi sumber kekuatan kita. Jadi untuk percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis, perkatakan firman Tuhan selalu. Jadi mulut kita ada kuasa karena firman Tuhan itu ada kuasa. Dan kita hiduplah seperti Yesus hidup. Artinya kita melayani, kita mengasihi, kita selalu mengampuni, dan juga kita kudus. Dalam kekudusan kita harus hidup suci. Ya. Kemudian kita tetap tenang dan tidak panik. Tenang itu perlu saudara sekalian untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena seringkali pikiran kita itulah yang mengganggu kita, yang membuat kita pesimis, kita tidak optimis, kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan, itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ibu Mariaji, dengan tema untuk minggu ini yaitu sikap kita orang percaya di akhir zaman. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias agar senantiasa berjaga-jaga dan hidup dalam pertobatan, berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami semua siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan tekun menerima perjamuan kudus dan juga minyak urapan, kami semua dimateraikan menjadi warga sorga dan akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, bagaimana sikap kita orang percaya di akhir zaman? Yang pertama, miliki iman yang kuat.
Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus sangat mengendaki kita memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah langkah pertama untuk menjaga iman kita. Kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang ditelan oleh zaman. Firman Allah akan tetap ada dan untuk selama-lamanya. Iman kepada Tuhan Yesus juga punya arti. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, jaga hati agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Dalam Matius 11 ayat 29 hingga 30 dan juga dalam Yeremia 17 ayat 10, dunia ini sering mempertunjukkan egoisme dan keserakahan. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus dan mengikuti teladannya. Kita orang percaya harus memiliki sikap-sikap yang dapat mengarah kepada hal-hal yang baik dan tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk dapat bertahan sampai dengan akhir. Matius 24 ayat 11 hingga 13. Di akhir zaman ini banyak tekanan dan tantangan yang datang kepada kita orang percaya. Tetapi sepanjang kita memegang teguh iman kita dan bertahan sampai akhir, maka kita akan selamat. Sekalipun saat ini kita hidup di dalam zaman yang bergejolak dan penuh tantangan ini. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki janji-janji Allah yang pasti. Bahwa kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara, disertai dan dimampukan Tuhan Yesus untuk bertahan sampai dengan akhir. Sebagai penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh terima pagi hari ini loh Saudara Gembala. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hanya bersama-Mu Tuhan Yesus kami boleh merasakan kedamaian, ketenangan, kepastian. Sebab kami tahu sejatinya perlindungan kami yang teguh ada dalam Kristus Allah. Kami mengucap syukur di hari yang baik ini Tuhan, kembali di pagi yang baik ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang beribadah. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat yang indah ini di hadapan-Mu ya Bapa. Setiap kami yang percaya, setiap kami yang merindukan Tuhan, setiap kami yang tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah hidup, kami datang merelakan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan di tempat ini. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar kami yang mendengar boleh juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati apapun masalah, pergumulan, biarlah firman-Mu, kami terima kekuatan yang baru, kami terima damai sejahtera, jalan keluar Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, dengan kelemahan, dengan hati yang percaya, kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hanya kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami bisa berkata kami mau cinta Engkau Tuhan. Karena kami terlebih dahulu dan selalu mengalami, merasakan, melihat betapa Tuhan Yesus selalu sedang dan akan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayai kasih setiamu. Kami mau bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau selalu berbuat baik pada kami. Menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Mengalami Engkau Tuhan lebih lagi. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Menerima firman dan janji-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berjalan, untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin. Roh Kudus Engkau yang mengungkapkan seluruh kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami.
Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan. Dan kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangun, yang membentuk kami, yang memberi kami kekuatan, menghidupi kami. Dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur, kita katakan amin. Shalom saudara. Kita akan lanjutkan yang minggu kemarin, surat cinta Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia, bagian yang kedua. Saya mengucap syukur kalau Tuhan Yesus karuniakan hari ini untuk terus bisa menyampaikan, bahkan hari ini kita bisa belajar bagian yang kedua. Pertama-tama saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyatakan dirinya begitu indah dalam kekayaan kedalaman firman-Nya yang luar biasa. Yang kedua, saya mau berterima kasih pada Ibu Gembala Sidang yang memberi waktu dan kesempatan, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, untuk kebenaran firman Tuhan Yesus ini disampaikan. Dan juga yang ketiga untuk dosen saya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Philip Suciaditya yang mengajar biblical arkeologi. Mari kita lihat, kita baca kembali Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara ketinggalan bagian 4 yang pertama, saudara bisa pelajari, saudara bisa renungkan, ada rekaman di YouTube Gereja Tiberias Indonesia mengenai bagian yang pertama. Mari kita baca dulu ayat yang ke-7 di sana. Kita baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-11 kita baca kembali bersama-sama. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Jadi masalah yang dihadapi oleh jemaat di Philadelphia itu ada dua, masalah internal dan masalah eksternal. Amin. Masalah internal yang mereka hadapi adalah kekuatan mereka kecil dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi pergumulan. Ini masalah internal mereka. Mereka sudah lemah, mereka sudah enggak berdaya, mereka sudah seperti habis kekuatan. Lalu masalah eksternalnya adalah mereka menghadapi tantangan, tekanan, aniaya dari apa? Dari orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya mereka adalah jemaat Allah, melayani di sinagoga, tetapi justru mereka menekan orang-orang percaya. Di mata Tuhan mereka adalah pendusta, mereka adalah sinagog atau jemaat dari iblis. Jadi mereka mengalami pressure, mereka ditendang keluar, mereka dibuang, mereka dikucilkan, mereka diabaikan, lebih dari diabaikan, bahkan mereka
ditekan saudara. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan memuji kepada jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga, melakukan, memelihara firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Itu sebabnya kata menjaga, memelihara, keep itu ditulis berulang-ulang. Di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena engkau menuruti firmanku, because you keep my word. Saudara, untuk menunjukkan apa? Kata menuruti, menjaga, kata keep ini ditulis berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang setia. Di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah beban berat, mereka tetap melakukan firman Tuhan, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Bahkan pergumulan yang bukan hanya bersifat fisik, bukan hanya bersifat psikis, tetapi yang sudah sampai berujung kepada nyawa, saudara. Karena hal menyangkal atau enggak menyangkal itu biasanya udah berbicara kepada pencobaan, pergumulan yang berujung kepada nyawa. Perlu dicatat, diperhatikan di sini, pergumulan masalah yang mereka hadapi bukan karena masalah akibat dari hawa nafsu mereka, bukan akibat dari dosa mereka, bukan akibat dari ketidaktaatan mereka, tetapi karena iman mereka. Amin. Philadelphia artinya saudara yang terkasih. Philos, Adelphos. Ironisnya mereka disebut Philadelphia, tetapi mereka tidak mengalami kasih itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada mereka, aku telah mengasihi engkau. Minggu yang lalu kita telah belajar, kenapa Tuhan beresin internal dulu baru eksternal. Amin. Karena Tuhan mau beresin hati kita lebih dulu. Tuhan mau beri kekuatan di hati kita dulu untuk kita sanggup menghadapi, untuk kita bisa melewati tantangan eksternal. Yang solusinya juga Tuhan sudah beri, katakan amin. Untuk solusi masalah eksternal itu urusan yang sepele buat Tuhan. Tetapi prioritas Tuhan, fokus Tuhan adalah untuk membereskan, membentuk hati kita lebih dulu. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana, ayat yang ke-9, minggu yang lalu kita sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, behold, I will cause those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them to come and bow down at your feet and to know that I have loved you. Amin. Jadi Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang menyerahkan musuh-musuhnya mereka. Amin. Tuhan bukan hanya berperang buat saudara dan saya, tetapi Tuhan yang menyerahkan musuh-musuhmu. Tuhan yang memberi kita kemenangan, katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ada waktu. Ketika kita katakan sama Tuhan, Tuhan, saya belajar sih, bukan sudah, tetapi saya belajar setia sama Tuhan. Saya sudah mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi kok kenapa masalah, pergumulan, tantangan, pencobaan kok datang? Seringkali kita merasa apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah ada sesuatu yang Tuhan gak berkenan dalam hidup saya? Biasanya dalam keadaan itu iblis akan menipu kita. Untuk apa? Untuk ada pendakwaan dan pendakwaan. Tapi Tuhan mau kasih tahu, kalau masalah itu, pergumulan itu, karena imanmu, percayalah Tuhan mengasihimu, katakan amin. Kalau masalah pergumulan yang terjadi karena dosa pelanggaran kita, karena hawa nafsu kita, ketidaktaatan kita, bertobat, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga mengasihimu. Tapi kalau ada waktu kita gak mengerti, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa kok gak selesai-selesai? Apakah Tuhan mengasihi saya? Jangan ragukan kasih Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Firman Tuhan ini sampai kepada jemaat di Philadelphia, yang mereka, jemaat di Philadelphia ini gak dicela loh sama Tuhan. Gak ada teguran. Ada 2 jemaat dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, yang ketiga, yang tidak ditegur oleh Tuhan, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Mungkin pada saat itu mereka, kenapa, kok kami udah ikut Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kami tidak menyangkal nama Tuhan, tapi kami menghadapi tekanan, pergumulan ini, tetap percaya Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan punya cara untuk menyatakan bahwa Dia mengasihimu, katakan amin. Dalam konteks Philadelphia, bahkan Tuhan membuat orang Yahudi yang menekan mereka pada saat itu
untuk datang kepada mereka, tersungkur di depan kaki mereka untuk mengatakan, benar ya Tuhan tuh mengasihi kamu. Amin. Minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Tuhan beri pertolongan akan masalah internal mereka. Kekuatan mereka kecil. Satu langkah lagi mereka mungkin udah gak berdaya, udah dalam keadaan yang beban berat. Tetapi Tuhan yang menaruh pintu itu di depan mereka, betul? Pintu yang sudah dibukakan. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan, Tuhan saya sepertinya udah gak sanggup melangkah lagi. Tuhan ini udah terlalu berat, ini udah terlalu lama. Saya percaya Tuhan bukan hanya menuntun engkau sampai kepada pintu. Mungkin kau juga gak akan sanggup melangkah untuk sampai kepada pintu. Tetapi Tuhan Yesus yang taruh pintu itu di depanmu dan sudah Tuhan bukakan. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Kita lanjut. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Di sini ada perbedaan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ketekunannya siapa? Kalau saudara baca kalimat ini, ketekunannya siapa? Berbicara ketekunannya siapa? Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ketekunannya siapa? Jemaat, betul? Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya itu, bahasa Inggris ini dekat, terjemahan New American Standard Bible. Because you have kept the word of my perseverance. Karena engkau telah menjaga, memelihara, melakukan firman ketekunanku. Katakan amin. Jadi ketekunannya bukan ketekunan jemaat. Memang ada firman Tuhan yang menyatakan seperti kitab Yakobus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal yang ke-1. Kalau engkau bertekun tahan uji, tersedia mahkota bagimu. Amin. Untuk mengencourage, untuk menyemangati, memberi saudara dan saya kekuatan untuk bertekun di dalam Tuhan. Tetapi yang membuat mereka kuat di sini adalah ketika mereka menjaga, memelihara, mengingat, melakukan apa? Firman, ketekunannya siapa? Ketekunannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, rela menderita. Yang seperti minggu yang lalu saya katakan, bahwa Tuhan menyatakan dirinya, Ho Agios, aku datang untuk melayani Bapa. Aku datang untuk melayani mereka, menyembuhkan mereka, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Karena Tuhan Yesus datang di tengah-tengah bangsa Israel. Aku datang untuk memulihkan mereka, aku datang untuk menyelamatkan mereka, tapi aku sendiri ditindas oleh mereka, aku sendiri dianiaya oleh mereka. Tuhan mau kasih tahu kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu apa yang kamu alami. Aku telah mengalaminya lebih dulu. Amin. Kamu belum sampai mati, aku telah mati berkorban. Jadi jemaat di Philadelphia pada saat itu kondisinya sangat jauh berbeda dengan kita saat ini. Kita sangat diberkati Tuhan. Ada Alkitab cetak, ada Alkitab dekat di handphone kita, di kantong kita, kita bisa kapan baca anytime. Tapi pada saat itu jemaat di Philadelphia itu belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tetapi bisa setia sama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun mereka gereja mula-mula, saudara, mungkin surat ini ditulis kitab Wahyu tahun 95-an. Masih di bawah tahun 100. Tapi mereka belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi mereka setia sama Tuhan. Belum ada perjanjian baru. Kita telah menerima kanonisasi Alkitab. Perjanjian baru, perjanjian lama. Mereka belum ada surat-surat. Surat-surat itu belum dalam bentuk tertulis yang mereka terima seperti kita. Tetapi dibacakan. Mereka mendengar. Belum ada sampai kepada mereka utuh komplit kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka mendengar kesaksian dari para rasul. Saudara dan saya dalam keadaan yang jauh berbeda dari keadaan mereka. Tetapi mereka tetap setia. Mereka meneruskan firman Tuhan itu dengan apa? Dengan tradisi lisan. Itu sebabnya Tuhan memuji mereka. Mereka menjaga, mereka memelihara firman Tuhan. Mengenai ketekunannya Tuhan Yesus. Mengenai kesabarannya Tuhan Yesus, mengenai pergumulan penderitaan Tuhan sampai di atas kayu salib dan kemenangannya. Mereka meneruskan itu, mereka menceritakan itu lagi, terus secara lisan. Mereka menyalin lagi. Amin. Kalau saudara dan saya udah terimanya komplit. Dalam keadaan seperti itu, mereka dianiaya, mereka ditekan, bahkan sampai nyawa, mereka tetap setia sama Tuhan. Amin.
Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan dari jemaat di Philadelphia. Belum ada pengajaran yang sistematis mengenai kristologi, doktrin mengenai Roh Kudus, atau mengenai keselamatan, soteriologi, atau mengenai Alkitab. Belum ada, mereka belum. Saudara dan saya hari ini udah komplit. Ada doktrin kristologi, ada pengajaran teologi sistematika, ada mengenai biblika, ada mengenai teologi tentang Allah Tritunggal dan sebagainya. Dan mereka juga pada saat itu mereka adalah agama baru. Betul? Ajaran baru. Yang justru dianggap sesat oleh ajaran dan agama yang sudah berkembang pada zaman itu. Yaitu apa? Yudaisme dan zaman Greko-Roman pada saat itu. Penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi mereka ini melawan arus. Mereka berkorban rasa aman dan rasa nyaman. Mereka tetap setia mengiring Tuhan yang belum pernah mereka lihat. Mereka mengorbankan segalanya. Bisa terjadi karena iman mereka dikucilkan, mereka diberhentikan dari pekerjaan. Orang gak mau urusan bisnis dagang dengan mereka. Tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tetap melakukan firman Tuhan. Bahkan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Mereka sudah dianggap ajaran sesat, di dalam mereka sendiri pun muncul yang mengaku orang Kristen, orang percaya, tetapi ternyata nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan. Jadi kondisinya itu berat, luar biasa berat. Tapi di tengah masalah itu, di tengah tekanan itu, ketika mereka memandang, ketika mereka setia, ketika mereka melakukan, ketika mereka memelihara, ketika mereka meneruskan terus secara lisan, mengenai firman kesetiaannya Tuhan, itu yang memberi mereka kekuatan. Katakan amin. Amin. Kita bersyukur. Firman Tuhan bukan hanya berkata kamu harus tekun, bagaimana kamu bertekun, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang terlebih dahulu memberi teladan buat saudara dan saya. Dia melakukan apa yang dia firmankan, dia melakukan apa yang dia katakan, dia buktikan apa yang dia katakan. Apapun keadaanmu hari ini, yang memberi kita kekuatan adalah lihat kepada salibnya Tuhan Yesus. Lihat kepada ketekunannya Tuhan. Dia gak nyerah dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan gak menyerah. Sekalipun kita masih melakukan berulang-ulang, kita masih mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan gak nyerah buat saudara dan saya, dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah menyerah, tapi berserah. Katakan amin. Ada Tuhan yang pasti menolongmu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini di ayat yang ke-10. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Ayat yang ke-10. Because you have kept the word of my perseverance. Karena kamu telah memelihara, menjaga firman kesetiaanku. I also will keep you from the hour of testing. Aku akan menjagamu, akan memeliharamu dari jam-jam pencobaan, jam-jam ujian. That hour which is about to come upon the whole world. To test those who dwell upon the earth. Jadi jam-jam pencobaan itu akan melanda seluruh dunia untuk menguji, mencoba mereka yang diam di seluruh bumi. Nah kata tes di sini, itu yang digunakan dalam bahasa Yunani itu perasmos. Dan ada beberapa makna dari kata perasmos. Ada makna positif, ada makna negatif. Ada dua sumber, dari Tuhan dan dari iblis. Ini dengan dua tujuan yang berbeda. Itu sebabnya kenapa ini disebut kitab apokaliptik. Apokaliptik, kitab Wahyu itu bukan hanya bicara mengenai zaman akhir atau akhir zaman. Tetapi kitab apokaliptik ini kalau saudara baca terus sampai Wahyu pasal 19, adanya pertentangan antara kuasa Allah dengan kuasa iblis. Antara terang dengan gelap. Seperti itu. Nah, kata perasmos di sini, kalau ujian itu dari Tuhan, jadi ada dua makna, positif dan negatif. Kalau dari Tuhan itu test, ujian. Tapi kalau dari iblis itu untuk menjebak, untuk menjatuhkan, untuk menjerat.
Jadi dua makna yang berbeda, tetapi satu kata ini digunakan dalam beberapa teks Alkitab Perjanjian Baru, seperti contohnya Tuhan Yesus berusaha dijebak oleh imam-imam kepala, itu pakai kata yang sama, perasmos. Dan ada waktu nanti, Tuhan akan menyatakan satu ujian yang melanda seluruh bumi, yang mereka diam di seluruh bumi. Tetapi yang menariknya adalah jemaat di Philadelphia ini enggak diuji dua kali, saudara. Mereka enggak ujian dua kali. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu karakter mereka. Tuhan sudah tahu nature mereka. Di tengah tekanan mereka tetap setia. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka tetap tekun. Mereka tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan meluputkan mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan enggak menguji dua kali. Amin. Kalau ujian itu dari Tuhan. Hasil tes itu bukan untuk menyaring saudara dan saya lulus atau enggak. Tapi untuk menyatakan, untuk mengungkapkan bagaimana karakter kita, bagaimana natur kita, membuktikan kita adalah anak Tuhan. Katakan amin. Kalau perasmos itu dari si jahat, dari iblis, untuk menjebak, menjatuhkan. Tetapi kalau perasmos itu adalah dari Tuhan, percayalah untuk memunculkanmu, karaktermu yang sesungguhnya. Amin. Seperti emas yang dimurnikan oleh api. Masalah kita mengatakan, siapa diri kita? Your problem tells who you are. Apakah kita sabar? Atau apakah kita enggak sabar? Di tengah masalah. Apakah kita rendah hati? Apakah kita tenang? Apakah kita beriman? Apakah kita ada penguasaan diri? Atau apakah kita egois? Atau menyalahkan orang lain? Your problem tells who you are. Amin. Saudara, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8 mari kita lihat di sana, kita baca kembali. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu kecil, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan di ayat yang ke-10 kembali Tuhan katakan, engkau telah menuruti firmanku. Jadi kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan udah tahu karakter mereka, Tuhan sudah tahu nature mereka. Itu sebabnya mereka dilindungi dari pencobaan yang melanda seluruh dunia. Amin. Ada pencobaan global, tetapi mereka juga menerima berkat global, saudara. Jadi kita pelajari yang pertama, mereka menerima apa? Solusi berkat internal. Yang kedua, mereka menerima solusi pertolongan Tuhan berkat eksternal. Amin. Yang ketiga ayat 10 bicara apa? Mereka menerima perlindungan, pertolongan Tuhan, berkat global. Mari kita lanjut ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 bilang begini. Kita baca bersama-sama. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara bayangkan, renungkan perkataan ini ya. I'm coming quickly, hold fast what you have, in order that no one take your crown. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu itu apa? Yaitu tadi, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap menjaga firman Tuhan, mereka tidak menyangkal nama Tuhan, mereka apa yang mereka pegang, janji firman Tuhan, lihatlah, amin, aku akan membuka pintu bagimu, aku akan menaruh pintu di depanmu, lihatlah, 3 lihat yang kemarin kita renungkan minggu kemarin, kalau saudara ketinggalan, saudara bisa lihat part 1-nya nanti, ido dedoka, ido dido, ido poiesu, lihatlah, aku telah menaruh pintu di depanmu. Lihatlah, aku telah membuat mereka datang kepadamu. Lihatlah, aku akan membuat mereka tersungkur kepadamu. Janji Tuhan, solusi yang dari Tuhan, pegang itu. Lalu apa? Kesetiaan, firman kesetiaannya Tuhan, pegang itu. Amin. Janji Tuhan akan datang, pegang itu. Tuhan bilang, pegang itu semua. Supaya apa? Tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pertanyaannya, kalau Tuhan bilang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, mahkotanya udah ada belum pada mereka? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mereka sudah ada mahkotanya belum? Ada. Dan ini yang ketika saya baca ini, ketika saya renungkan ini, ketika saya diajar mengenai bagian ini yang memberkati saya, mengubahkan
membuat saya semakin wow. Kenapa? Karena dulu saya sering khotbahin. Bahwa kita diberikan Tuhan, disiapkan Tuhan nanti. Ketika kita masuk kerajaan sorga, 5 mahkota. Ada mahkota abadi, ada mahkota sukacita, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran. Di kitab Yakobus pasal yang ke-1, kalau engkau tahan uji, maka tersedia mahkota kehidupan bagimu. Betul? Engkaulah mahkota sukacitaku. Kita melayani Tuhan, kita menerima mahkota sukacita itu nanti. Tetapi ternyata kitab Wahyu pasal yang ke-3 ini, ayat yang ke-11 menyatakan, kamu tuh udah punya mahkota loh. Kok bisa? Ini berbeda dengan mindset dunia. Kalau mindset dunia, saudara menerima medali, saudara menerima mahkota itu mesti apa? Mesti apa dulu? Mesti menang dulu, betul? Kalau kamu menang dulu, kalau kamu belum menang gak mungkin dikasih medali, gak mungkin dikasih mahkota. Kamu mesti menang dulu, baru kamu terima mahkota. Tapi enggak loh dengan firman Tuhan. Benar ada mahkota yang Tuhan sediakan nanti di sorga, tetapi ternyata kalau kamu masih bertahan dalam pergumulanmu, kalau kamu masih tetap setia kepada Tuhan dengan kekuatanmu yang kecil, Tuhan kasih mahkota lo buat saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan kasih berkat royal. Engkau diberi mahkota menerima berkat kerajaan sorga. Amin. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan, kita setia sama Tuhan. Ketika kita sudah sampai batasnya, bahkan orang bilang udah mati langkah, sudah gak ada kekuatan lagi, Tuhan tuh beri firman-Nya untuk menguatkan saudara dan saya. Tuhan tuh memberi janjinya, Tuhan tuh menyatakan pertolongannya untuk apa? Membuat kita mampu berjalan satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah lagi. Dan percayalah, pintu Tuhan taruh di depanmu dan Tuhan bukakan buat saudara dan saya. Amin. Jadi ini yang membuat saya, wow, ternyata gak nunggu nanti ya. Ketika kita di batas akhir nafas kita, ketika Tuhan datang rapture, lalu Tuhan kasih kita mahkota. Tetapi justru ketika engkau tetap setia di tengah pergumulanmu, tetap tidak menyangkal nama Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap selamanya Tuhan Yesus. Saudara sudah diberikan mahkota oleh Tuhan. Amin. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang mengalami pergumulan, beban dalam area hidupmu. Tetap setia sama Tuhan. Sebab mahkota telah ada padamu. Katakan amin. Enggak menunggu, menang dulu, lewat dulu, melewati masalah itu. Ngelihat dulu jalan keluar dari Tuhan. Ngelihat dulu mujizat yang luar biasa. Sehingga kita bisa bersaksi, oh saya ngalami mujizat Tuhan begini loh. Saya ngalami mujizat, itu bagus. Itu sangat baik. Tapi ketika kita masih bisa bertahan pun, di tengah beban berat, di tengah pergumulan, di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, Tuhan udah beri mahkota buat saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi masalahmu sebenarnya adalah mahkotamu. Amin. Kita nggak nantangin masalah, saudara, enggak. Kita tidak ada seorang pun yang pengen Tuhan beri saya masalah, pencobaan, beban berat, nggak ada. Amin. Tapi pergumulan yang kamu hadapi saat ini, dan kamu masih bisa bertahan, itulah mahkotamu. Aku datang segera. I am coming. Amin. Lalu bagaimana penggenapannya? Apakah Tuhan Yesus datang secara fisik kepada jemaat di Philadelphia? Ini aku datang. Kalau itu terjadi, bagaimana dengan seluruh Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Amin. Untuk mengangkat gerejanya, untuk memerintah di atas bumi. Betul? Apakah Tuhan Yesus datang hanya kepada jemaat di Philadelphia? Kenapa enggak pada jemaat yang lain? Itu sebabnya perkataan aku datang segera, I'm coming, ini enggak bisa diterjemahkan secara literal. Tuhan menyatakan dirinya kepada jemaat di Philadelphia khusus, tidak kepada jemaat yang lain. Tidak seperti itu. Enggak bisa diterjemahkan secara literal. Juga enggak bisa diterjemahkan secara literal. Bagaimana mereka akan dijadikan pilar, dari manusia diubah jadi tiang, enggak.
Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Ada banyak bahasa yang digunakan adalah figuratif. Amin. Aku datang segera, I'm coming di sana. Intinya adalah ada jaminan pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Katakan amin. Untuk apa? Memberi ketenangan. Memberi rasa aman. Sekalipun mereka masih di tengah pergumulan, mereka tenang dan mengalami keamanan yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita di tengah masalah, tapi kita belum tahu bagaimana pertolongan itu datang. Mungkin kita masih bisa deg-degan. Tapi kalau ada jaminan pertolongan Tuhan dan firman Tuhan hari ini yang kau dengar di tengah masalah pergumulanmu adalah jaminan bahwa pertolongan Tuhan, pintu Tuhan bukakan bagimu. Katakan amin. Solusi masalah eksternalmu pun Tuhan yang beri kemenangan. Katakan amin. Dan masalah persoalanmu hanya akan memunculkan karaktermu sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Amin. Ada saya waktu itu pelayanan, saya ingat di Central Park. Cuman saya lupa antara Natal atau Tahun Baru, karena itu pelayanan sampai malam, sampai hampir jam 12 lah. Terus besok paginya pelayanan, jadi kalau nggak tanggal 24 ke tanggal 25 atau tanggal 31 sampai tanggal 1. Dan ketika saya mau pulang, udah tengah malam saudara, mobil saya mogok saudara. Mobil saya mogok, besok pagi udah harus start pelayanan lagi, dan udah makin sepi, makin malam tuh udah hampir jam 1 kali ya. Terus puji Tuhan, ketika telepon ke bengkel saudara, ternyata ada tukang servis yang standby dan dia katakan, Pak, kami datang segera. Itu belum datang mereka, mobil saya masih mogok. Tapi ketika dikatakan, kami datang segera Pak, tunggu ya. Wah itu udah lega banget saudara. Itu udah memberi ketenangan. Ya tinggal masalah waktu aja, tinggal masalah menit aja mereka datang dan saya bisa pulang ke rumah. Yang saya bisa bayangkan adalah, saya bisa pulang ke rumah, gak harus nunggu pagi saudara. Amin. Jadi ketika Tuhan katakan, aku datang segera. Menjadi jaminan Tuhan, bahwa Tuhan ada menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang kuat-kuat, kamu jaga, kamu rawat, kamu tumbuhkan supaya kamu makin kokoh. Tuhan mau kita setia bukan hanya di waktu yang lalu, tapi Tuhan mau saudara dan saya setia sekarang dan terus di depan. Itu sebabnya peganglah apa yang ada padamu. Terus setia sama Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan. Karena masalah adalah musuh dari kesetiaan. Masalah itu bisa punya dua hasil, baik atau buruk. Masalah, penderitaan, pergumulan bisa membuat orang kecewa sama Tuhan, tawar hati sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, peganglah apa yang ada padamu. Kamu udah setia sama Tuhan, kamu udah mengalami pertolongan Tuhan, kamu menerima firman Tuhan, kamu menerima janji Tuhan, kamu sampai hari ini tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Kamu tetap menaruh percaya akan janji Tuhan. Kamu tetap memuji, menyembah Tuhan. Pegang itu terus. Katakan amin. Dan firman Tuhan katakan di sana, jadi kita pegang kuat-kuat itu, janji Tuhan, kesetiaan kita sama Tuhan. Bukan untuk mendapatkan mahkota, tapi karena telah menerima mahkota. Amin. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12, kita baca di sana. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dan dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Aku akan menjadikan mereka tiang, pilar di dalam bait suci Allahku. Saudara perhatikan, masalah mereka adalah apa? Mereka kekuatan mereka kecil, mereka udah lemah, mereka enggak berdaya.
Tapi bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan memberi berkatnya. Yang kelima, yang terakhir, Tuhan beri berkat eternal. Jadi yang pertama berkat internal, yang kedua solusi berkat eksternal, yang ketiga berkat secara global, dilindungi dari hari pencobaan yang melanda seluruh dunia, yang keempat diberikan mahkota yaitu royal, kerajaan, yang kelima diberikan berkat yang abadi, eternal, dijadikan bait suci, dijadikan pilar di bait suci Allah, Yerusalem yang baru. Amin. Saudara bayangin gini, mereka yang tadinya kekuatannya kecil, lalu firman Tuhan sampai kepada mereka, memotivasi mereka, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Lalu Tuhan memberi mereka lagi kekuatan, barang siapa menang, amin, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku. Aku akan menuliskan, ada 3 nama di sana, nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, dan namaku yang baru, amin. Saudara, jadi mereka menerima kekuatan dari Tuhan, mereka bukan hanya menjadi kuat, tapi mereka dijadikan pilar. Aplikasinya bagaimana? Kita dalam keadaan yang sepertinya nggak ada pengharapan, sudah hilang, sudah tipis, sudah nggak kelihatan pengharapan. Firman Tuhan, janji Tuhan yang kau dengar, tindakannya Tuhan, amin, memberi kita kekuatan untuk punya pengharapan atau penuh pengharapan. Tapi ternyata enggak berhenti sampai di sana. Engkau bukan hanya dipenuhi dengan pengharapan dari Tuhan. Di tengah yang dahulu udah minim pengharapan, udah habis pengharapan, udah hilang pengharapan, udah kecil pengharapan. Lalu dijadikan penuh pengharapan. Enggak berhenti dah sampai di sana. Engkau dijadikan Tuhan, teladan, harapan buat orang lain. Katakan amin. Tuhan bukan hanya memberi mereka kekuatan, tapi Tuhan menjadikan mereka pilar yang kuat. Amin. Untuk menopang. Ini bicara menjadi teladan, menjadi tiang. Amin. Di tengah keluargamu. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan. Orang bisa melihat. Yang mungkin mereka katakan, kasihan nih dia. Gitu. Tetapi Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan membuatmu. Orang lain bisa melihat bahwa engkau adalah orang yang penuh pengharapan. Orang yang tadinya bilang sama saudara, kasihan ya dia. Mereka akan melihat. Bahasa sehari-hari ya, gila ini orang, nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Semua kenapa? Karena pertolongan Tuhan yang hidup. Amin. Nggak hanya berhenti di sana, tapi engkau juga akan dijadikan harapan bagi banyak orang melalui teladanmu, melalui imanmu. Amin. Saudara. Jadi di sana bahwa firman Tuhan katakan, engkau tidak akan keluar lagi dari sana, dari bait sucinya Allah. Kenapa? Karena mereka biasa dianiaya, mereka biasa dikucilkan. Tapi Tuhan mau menyatakan, aku mengasihi engkau. Meskipun banyak orang membenci engkau, menolak engkau. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, aku menerima engkau, aku merangkul engkau. Sekalipun banyak orang menganiaya engkau. Sekalipun banyak orang tidak peduli sama kamu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku peduli sama kamu. Aku ada buat kamu. Aku menolongmu. Amin. Meskipun banyak orang mengecewakanmu, membuatmu luka hati, tapi Tuhan mau mengatakan, aku mengasihimu. Aku menyembuhkanmu. Amin. Meskipun banyak orang membuangmu, tapi Tuhan mau mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Luar biasa sih. Kalau sekali ketika saya baca lagi dari atas ke bawah surat cintanya Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Luar biasa. Amin. Bahkan Tuhan menyatakan kasihnya itu, komitmennya kepada jemaat di Philadelphia itu luar biasa. Sampai ada 3 nama di sana. Aku akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Amin. Yang berasal dari Allahku. Yang ketiga, namaku yang baru. Kenapa 3 kali nama disebut? Mari kita lihat background arkeologi kota Philadelphia. Kota Philadelphia dibangun oleh seorang raja. Untuk apa?
untuk menyatakan kasihnya, setianya, komitmennya kepada siapa? Kepada kakaknya. Maka diberilah nama Philadelphia. Philos, Adelphos, kasih kepada seorang saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan di ayat ke-12 ini menyatakan 3 kali nama, artinya Tuhan mau menyatakan, aku mengasihi kamu. Amin. Kasih setianya Tuhan, komitmennya Tuhan kepada kita yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan untuk kita bisa setia sama Tuhan, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih motivasi, Tuhan yang kasih firman, Tuhan yang kasih penguatan itu buat kita. Kenapa firman Tuhan akan mengatakan, aku akan menuliskan namaku, nama kota Allahku, nama Allahku. Kenapa Tuhan mengatakan berkat ini, aku akan menuliskan. Kalau saudara lihat di arkeologi peninggalan, kalau suatu hari Tuhan Yesus karuniakan saudara pergi ke 7 gereja, please perhatikan ini, jangan cuma sibuk foto selfie, jangan cuma sibuk foto, tapi dengerin apa yang disampaikan oleh, biasanya ada pemandu di sana yang mereka memahami secara biblikal, menyatakan apa yang terjadi, mengupas yang terjadi pada zaman itu, bukti peninggalannya apa. Biasanya kalau saudara lihat ke sana, itu di depan gerbang kota atau di tembok kota itu ditulis nama kaisar. Ada misalkan masih ada bangunan, masih ada tiang pintunya, saudara, itu ditulis nama kaisar untuk menyatakan bahwa itu adalah milik kaisar. Jadi menuliskan nama itu bicara kepemilikan. Tuhan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yang baru, namaku yang baru. Amin. Untuk menyatakan apa? Bahwa saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat cintanya Tuhan, yang Tuhan mau, ayat 8-9, boleh dilihat di sana. Ada 3 kata behold. I have put before you an open door. Ayat yang ke-9 ada 2 kata behold. Behold. Apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan gak bilang lihat keadaanmu atau masalahmu, enggak. Yang Tuhan bilang apa? Lihat, aku sedang, aku sudah, dan aku akan. Lihat tindakannya Tuhan, lihat kasihnya Tuhan, ingat firman kesetiaannya Tuhan, ingat firman pengorbanannya Tuhan, ingat firman ketekunannya Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus gak nyerah, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Tuhan gak nyerah buat saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga apapun keadaanmu hari ini, percaya. Mungkin kau katakan, Tuhan, saya udah gak sanggup lagi. Tuhan, ini udah tenaga terakhir. Tuhan, ini udah kekuatan terakhir. Dengar baik. Saya percaya. Di titik kau berkata, Tuhan ini udah mati langkah, Tuhan ini udah mentok. Firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan Yesus selalu sampai kepada saudara dan saya. Memberimu kekuatan untuk percaya, untuk berharap, untuk bertahan, untuk melangkah, untuk berjalan 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi. Dan mengalami kasih kebaikan Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Maupun
hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lewat surat cinta Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia dan kepada saudara dan saya, Tuhan mau menyatakan, aku mengasihi kamu, aku memiliki kamu, aku menginginkan kamu. Sekalipun ada banyak orang menolakmu, membuangmu, aku menginginkan kamu. Sekalipun ada banyak orang menyakitimu, aku yang menyembuhkan kamu. Sekalipun ada banyak orang yang mengecewakanmu, Tuhan mau mengatakan, aku ada di pihakmu. Aku ada bagimu. Aku akan bertindak sebagimu. Sekalipun engkau sedang mengatakan, Tuhan, ini udah liter tepung terakhir, Tuhan ini udah liter air terakhir, Tuhan ini udah liter minyak terakhir, Tuhan ini udah liter bensin terakhir. Tuhan mau mengatakan, lihat, pintu aku telah taruh di depanmu. Solusi atas setiap masalahmu Tuhan telah taruh di depan kakimu. Karena Tuhan mengasihimu. Bahkan sampai sebegitunya Tuhan mengasihi kita. Dia menuliskan namanya. Nama Allah kita, nama kota Allah kita, Yerusalem yang baru. Di hidup saudara dan saya. Saya berdoa hari ini oleh kekuatan firman Tuhan Yesus. Engkau yang tadinya sudah putus pengharapan, engkau akan menjadi penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan engkau gak akan hanya berhenti dalam penuh pengharapan, kau sendiri akan mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus, sehingga hidupmu bisa menjadi dan membawa harapan kepada orang lain. Mari kita angkat pujian ini. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan
bersaut-sautan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, kesetiaanmu, ketekunanmu, kesabaranmu. Firman ketekunanku, teladanku, janjiku, pertolonganku. Pegang itu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Berterima kasih buat firman Tuhan menguatkan setiap kami, berkati setiap kami. Doa kami, biar firman Tuhan yang kami terima semakin menguatkan setiap kami. Untuk kami terus nantikan janji Tuhan yang pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati terkasih Bapak Pendeta Titi Lusli bersama keluarga, bersama tim sepanjang hari melayani Tuhan yang pakai semakin luar biasa untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap umat. Maka sebentar sebelum kami terima tubuh darah Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Kami sungguh percaya saat kami beri, kami tidak akan kekurangan. Sebab Tuhan Yesus yang berjanji mencukupi segala kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau mengasihiku
Terima kasih buat bersama diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama. Kita masuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita nyatakan pujian kita. Tubuhmu, darahmu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita masuk perjamuan kudus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah mati bagi Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kau tebus hidupku dengan salib. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru, tanda kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan mengucap berkat buat kasih Bapa, kasih Yesus anaknya yang tunggal, dan kasih Roh Kudus buat saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga, untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur tubuh Tuhan Yesus memikul, menanggung semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus memikul, menanggung segala penyakit, segala pergumulan, segala penderitaan, segala kelemahan, segala kesesakan, dan kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh sehat sempurna, tidak sakit kanker, tidak ada tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami disegarkan, dikuatkan dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Tuhan Yesus.
Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Tuhan Yesus ini berbicara secara kuat di jiwamu, di hatimu. Aku mengasihi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah, oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tuhan Yesus menjadikan kami, hidup kami di bumi, seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, keluarga yang kudus, rumah tangga yang kudus, pribadi yang kudus, pernikahan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, paru-paru kami sehat, lambung kami sehat, liver empedu kami sehat, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat, sel-sel tubuh kami sehat, setiap kelenjar-kelenjar kami sehat, pembuluh darah kami sehat, darah kami sehat sempurna, otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat sempurna, tulang-tulang sendi kami sehat sempurna, otot-otot kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, panca indera kami sehat sempurna, kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dari ujung rambut ujung kaki, oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan, jiwa kami disegarkan, dipulihkan, dikuatkan. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara masing-masing doa, apa yang menjadi doamu? Kami berdoa buat Ibu Pendeta Daniati Pariaji, kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah ada buat Ibu Gembala sidang kami, selalu sehat, selalu sungguh baik keadaannya, kuat untuk dimana melangkah melayani Tuhan Yesus, penuh hikmat, penuh kasih kuasa Tuhan Yesus, bersama keluarga diproteksi Tuhan Yesus. Kami berdoa Ibu Mansya di dalam proses kesembuhannya, Tuhan Yesus yang beri kekuatan, Tuhan Yesus yang beri pertolongan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh keluarganya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, apapun pergumulan masalah mereka, kami percaya Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang bertindak, Tuhan Yesus yang menaruh pintu di depan mereka yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberi solusi dalam setiap masalah pergumulan mereka, dan Tuhan Yesus yang menyatakan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus Kristus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus setia memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus
Dan surut firman-Mu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, ditetesi, diurapi. Berkat, mujizat, kemuliaan, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus menjagamu senantiasa. Tuhan Yesus mengaruniakan berkat terbaiknya, bahkan di tengah kekeringan sekalipun. Tuhan Yesus yang membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi mata air yang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, kecukupan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan pertolongan Allah Roh Kudus selalu menjagamu, menuntunmu, menguatkanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu diberkati Tuhan Yesus. Rukun, sehat, damai sejahtera, sukacita, berhasil, bisa menerima hasil yang baik dari Tuhan Yesus dalam keadaan yang sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Terima